Caranya gimana? Ya bisa dipotek atau dibikin gerusan, digerus, dijadikan puyer, itu dibagi 2. Ambil setengah, ambil setengah, ambil setengah. Sehari 1,5. Gitu. Nah, lebih ringan lagi, namanya dosis super ringan. Itu 1/8. Nah, jadi yang setengah tadi dibagi lagi jadi 1/4. Ya, nah 1/4 pagi, 1/4 siang, 1/4 sore. Jadi 3/4 tablet sehari. Gitu. 3/4 tablet sehari. Ya. Nah, bayi nih, kalau bayi biasanya di super ringan. Caranya gimana? 1/4 tablet berarti 1 tablet digerus dibagi 4. Nah, 1/4-nya ini dicampur ke air hangatnya. Minum. Ya, dicampur air hangat, air putih hangat ya, air putih hangat atau yang dingin nggak apa-apa, tapi saya anjurkan hangat. Ya, hangat 30 mili sampai 50 mili air. Masukkan 1/4-nya, minum. Ya, itu bayi mulai umur 3 bulan deh. Ini tolong dicatat ya, apa yang saya bicarakan tolong dicatat. Mulai 3 bulan atau 4 bulan, ya, itu minum supaya apa? Daya tahan tubuhnya meningkat. Ataupun kalau misalnya dia ada mulai penyakit, influenza misalnya itu. Kenapa? Karena bayi nggak bisa atau tidak boleh diberikan yang kurang dari 2 tahun, tidak boleh diberikan herbal yang berbahan dasar dari lebah. Madu nggak boleh, propolis nggak boleh, bee pollen nggak boleh. Ya, karena ada bakteri, nanti ada infan ada penyakit, saya lupa namanya, bakteri Clostridium kalau nggak salah, ya, yang akan dampaknya akan pada saat dia besar nanti. Pertama itu dia punya pencernaan akan bermasalah, ya. Urusan kalau misalnya diberikan bahan baku obat herbal dari lebah lebih dini, lebih kurang dari 2 tahun, ya. Jadi kembali lagi mengatur pemberian dosis obat herbal, jadi masuk saja ke ini nih, ke yang super ringan saja dulu, gitu. Caranya bagaimana dari super ringan ke ringan, Pak? Dari 12,5% ini super ringan ke ringan, berapa lama sih, Pak? Boleh 3 hari, ya, boleh 5 hari. Contohnya nih, saya kasih gamat nih, 1/4, 1/4, 1/4. Itu aja 3 hari itu diberikan. Sambil kita monitor, ya, sambil kita monitor terjadi nggak detoksifikasi. Ya, kalau terjadi detoksifikasi yang 1/4, 1/4, 1/4 3 kali pemberiannya, ya, turunkan. Caranya gimana? Berikan aja 1/4 sehari 1 cukup. Misalnya dia minum 1/4 nih udah terjadi mencret lah, rewel lah, ya kan? Kalau bayi kan nggak bisa ngomong tuh, ya kan? Pup, pipis terus, ya. Terus kulitnya misalnya biduran gitu. Nah, itu yang menjadi tanda-tanda sinyal-sinyal yang kita lebih harus ngerti. Biasanya emak-emak sih udah jauh lebih ngerti lah gitu, kondisi anaknya. Nah, yang seharusnya 1/4, 1/4, 1/4, ya udah 1/4-nya sekali aja. Atau 1/4-nya 2 kali aja. Itu kan lebih rendah dari super ringan ini nih. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kalau kita udah kasih super ringan berjalan, oh nggak ada detoksifikasinya misalnya, masuklah ke dosis ringan, yaitu 2 kali dari 1/4 tadi. 1/4 kali 2 berapa? 2/4, yaitu setengah tablet, gitu. Nah, setengah tablet siang, pagi, setengah tablet siang, setengah tablet sore, gitu. Berapa lama dari super ringan ke ringan? Ya kan? Ya cukup 3 sampai 5 hari. Ya kan? Tapi kalau terjadi dosis ringan dia sudah mulai ada detoksifikasi yang vulgar, turunkan. Caranya bagaimana menurunkannya? Kalau tadi 3 kali pemberian, ini coba aja 2 kali pemberian.
Oh masih terjadi detox, 1 kali pemberian 1 hari gitu. Ya. Tapi kalau sudah bisa adaptasi pasiennya, ya kan, naikkan dia ke pemeliharaan atau ke perawatan. Caranya bagaimana? Ya sudah tadi, artinya apa? Kalau tadi dari setengah 3 kali, 50% kan 3 tablet. Berarti 1 tablet pagi, 1 tablet siang, 1 tablet sore. Gitu. Ya. Oh terjadi detoksifikasi yang vulgar. 3 ini, kasih 1 aja. Pagi misalnya. Ya kan? Terus naikin lagi, pagi sama sore. Oh nggak terjadi detox, kasih lagi malam gitu loh. Jadi ini harus kita pintar memainkannya nih. Menambahkan dan mengurangkannya. Caranya bagaimana? Harus langsung komunikasi dengan si pasien. Kalau nggak komunikasi sama pasien, kita nggak tahu. Ya, nah maka itu networking, bisnis networking ini benar-benar efektif. Gitu loh. Kenapa? Setiap hari pasien kita tanyain kondisinya bagaimana. Kenapa? Orang akan melihat, orang di sekitarnya, keluarganya akan melihat. Misalnya ada satu bapak yang sakit, kita lagi menjadi pasien kita. Bapak ini kan punya istri, bapak ini punya anak, punya sepupu, punya kakak, punya adik. Sedang lagi proses kita ada penyembuhan terhadap dirinya. Orang akan melihat. Begitu orang ada perbaikan atas kondisi kesehatannya, itu kontan insya Allah member kita bertambah. Gitu. Member kita bertambah. Tapi jangan sampai bapak yang sekarang atau ibu pasien yang sekarang kita lagi kasih berikan penyembuhan, dia komplain. Dia bilang, Mas, aku minum obatmu mas, bukannya aku tambah sehat, tapi tambah sakit. Padahal tambah sakit itu adalah proses detoksifikasinya. Gitu. Menjadi dia tidak nyaman. Ya. Nah balik lagi. Jadi setelah dia kasih pemeliharaan, 3 tablet sehari, dia ternyata bisa menjalankan si proses detoksifikasinya walaupun agak berat, ya saya jalankan aja Pak, yang penting saya sembuh gitu. Masuklah ke dosis pengobatan. Pengobatan berapa tadi? 3 kali nih. Itu apa? 2 pagi, 2 siang, 2 sore atau malam. 2 tablet masing-masing. Ya. Berapa lama? Cobain. Ya, cobain misalnya 7 hari. Ada nggak perkembangannya, ya kan? Cara melihat perkembangannya, Pak, Bapak ngerasain mencret nggak, Pak? Pak berasain menggigil nggak? Bapak ada, jadi ada yang keluar dari tubuhnya. Bisul muncul nggak, ya kan? Kencing-kencing nggak dia? Keringetan terus nggak dia? Gitu. Muntah-muntah nggak dia? Ya kan? Nah, kalau kita harus informasikan bahwa nanti akan terjadi muntah, itu proses detoksifikasi. Ya, contoh ada kasus yang kasus payudara bengkak, ya stadium 3-4 gitu, minum gamat, minum Biosimapro, minum Vitogreen, minum Manjafikan, minum Garti, ya minum Garti, itu tambah ada bengkak di payudaranya, tambah besar, tambah melenting kulitnya, pecah habis itu, pecah keluar nanah. Keluar darah, ya kan? Itu salah satu proses detoksifikasi. Jadi begitu kita juga jangan panik sebagai herbalisnya, pengobatnya juga jangan panik. Aduh ini gimana ya gitu? Karena itu proses detoksifikasi. Kalau misalnya dia nggak mau pecah tumornya, ya atau kankernya nggak mau pecah, ya kurangin dosisnya. Artinya si racun itu akan terkumpulnya pelan-pelan, keluarnya juga pelan-pelan. Lama sekali prosesnya gitu untuk sembuh. Kalau mau dia cepat sembuh, ya kita naikin dosisnya. Ya kan? Naikin dosisnya bertahap, tidak secepat mungkin tapi bertahap. Kalau secepat mungkin konsekuensinya akan terjadi detoksifikasi vulgar yang menjadi
traumatis atau kapok bagi pasien. Sehingga dia tidak mau melanjutkan mengkonsumsi obat herbalnya. Dia bilang, nggak mau saya konsumsi Biosima Pro lagi. Kenapa? Bukannya saya sehat minum ini, saya jadi Manchester United, mencret-mencret, muntah-muntah, badan saya menggigil, moh aku konsumsi obat kamu. Terus dia ngomong kemana-mana. Ya kan, obat MSI bukannya tambah sakit, saya udah sakit lambung, sekarang tambah pusing saya minum ini. Tambah menggigil kalau malam minum ini. Padahal itulah yang disebut proses detoksifikasinya. Nah, karena kita tidak menginformasikan, ya, tidak menginformasikan akan adanya proses detoksifikasi pada pasien dan berikut keluarganya, ini penting. Keluarganya harus kita kasih tahu, ya, pasiennya juga harus kita kasih tahu bahwa akan terjadi proses detoksifikasi. Nah, jadi tolong ditulis. Infokan kepada pasien dan keluarganya, tolong dicatat ya, akan adanya proses detoksifikasi ya pada saat mengkonsumsi obat herbal. Ya, nah ini dia. Jadi pengaturan pemberiannya mesti bagaimana? Harus dari yang paling ringan dulu. Paling ringan dulu, naik ke ringan, naik ke pemeliharaan, naik ke pengobatan. Kalau dia penyakitnya satu, mau nggak mau, dia konsumsi bisa sembuh nih dengan 100%. Kenapa? Karena sifat obat herbal itu menye-menye, menyeluruh. Ya, kalau dia lebih dari satu, nggak cukup dia hanya mengkonsumsi obat herbal dengan dosis pengobatan atau 100% gitu ya. Nah, dia harus masuk yang namanya ke dosis ditingkatkan. Dosis ditingkatkan itu kita hitung matematikanya lagi, yaitu apa? 150% dari dosis pengobatan. Yaitu apa? 1,5 kali. Kalau si gamat sehari dia ada 6 tablet, berarti 150% dari 6 tablet adalah berapa? 9 tablet. Ya, 9 tablet. Caranya bagaimana? 3 pagi, 3 siang, 3 sore. Kan tadi proses pengobatan kan 2 pagi, 2 siang, 2 sore. 150%-nya ya tambahin 1. Jadi 9 1 masing-masing jadi 9. Ini otomatis 150%. Bisa lagi ditingkatkan 200% di sini. Ya. Jadi berapa? 6 kali 200% atau 6 kali 2, 12 tablet sehari. Bagaimana caranya? 4 pagi, 4 pagi, 4 siang, 4 tablet sore. Nah, karena ini 12 bisa dibagi 4 waktu. 3 pagi, 3 siang, 3 tablet sore, 3 tablet malam. Yang penting 12. Nah, terus kalau 250%, ini 15 tablet sehari. Bisa caranya 5 tablet pagi, 5 tablet siang, 5 tablet sore. Atau dibagi 4. Tapi kalau dibagi 4 ada yang 1 atau 2 nanti di ujungnya. Bahkan 300% kali 3 berarti 18 tablet sehari yang harus dia konsumsi nih si gamat ini. Ya. Ya, berarti apa? Bisa 6 pagi, 6 siang, 6 sore atau malam. Jadi dosis ditingkatkan. Untuk apa? Biasanya untuk kita treatmentnya kepada pasien-pasien yang penyakitnya lebih dari 1 di dalam tubuhnya, gitu. Ya. Nah, ini dia tabel dosis produknya. Gamat ya, pengobatan 2 tablet, lihat sebelah kanan keterangannya 3 kali sehari. Jadi 2 tablet kali 3 sama dengan 6 tablet nih sehari masuk.
Kalau mundur cuma seperempat nih tablet, ya tadi yang digerus dibikin seperempat dikali 3 kali sehari. Ini super ringan. Tadi yang namanya 12,5%. Kalau ringan seperempat kali 2 dapat setengah tablet, 3 kali sehari juga konsumsinya. Perawatan 1 tablet 3 kali sehari, 2 tablet pengobatan 3 kali sehari. Ditingkatkan 200% berarti kali 2 nih tabletnya 4. Minumnya 3 kali sehari. Ditingkatkan 300%, 6 tablet ya, minumnya 3 kali sehari. Ini si Gamat. Biosimapro ya, Biosimapro nih. Ya. Dia ada yang langsung ditetes di bawah lidah, ada juga yang dilarutkan dalam air. Untuk pengobatannya 3 tetes. 1 ake da ega di bawah lidah 3 kali sehari. Kalau dia ringan 1 tetes saja cukup. Super ringan berarti kan setengah tetes. Tapi kan kita nggak bisa ngitung setengah tetes. Gimana caranya setengah tetes? Jadi ya sudah 1 tetes aja ya sehari. Itu super ringan tuh. Gitu. Nih, jadi kalau dia 3 kali sehari, ya ini sekali sehari atau 2 kali sehari 1 tetes, pasti di bawah ringan. Gitu. Nah kalau dicampur dalam air dia 2 kali lipat. Yang tadi 3 tetes jadi 6 tetes. Buat saya lebih baik di bawah lidah daripada dilarutkan dalam air. 1, di bawah lidah itu langsung kena ke saraf-saraf yang ada dalam tubuh dan enzim juga, ada saliva di situ. Mempercepat proses metabolismenya, dan lebih irit hanya 3 tetes aja daripada kita dicampur 6 tetes. Boros. Dan juga tidak langsung mengena ke bawah lidah kita. Gitu, ya. Jadi lebih baik pakai yang di bawah tetes. Garti juga. Garti ya 2 saset nih. Ya, 3 kali sehari. Kalau langsung diminum ya. Kalau langsung dicampur sama air 2 kali lipat 4 saset, 3 sampai 4 saset. Ya kan? Nah, di sini dilihat 1 saset 3 kali ya. Ini tabel dosis produk ini sudah saya pernah sampaikan banyak sekali di grup-grup WA ya, bisa ditanyakan kawan-kawan. Ya. Terus juga mungkin Pak Lanang bisa share gitu ya. Terus Ziranto Blue juga ya, nih Ziranto Blue ya. Ziranto Blue ini ya isinya ekstrak sirsak ya kan. Bagus sekali ya, dia juga pH-nya tinggi ya, pH-nya tinggi. Terus pH-nya tinggi sehingga dia bagus untuk meningkatkan pH tubuh kita gitu. Ya. Oke. Nah, sama caranya 3 tetes 4 kali sehari. Kalau dia pengobatan. Ditingkatkan 5 tetes, kalau 200%, ditingkatkan 8 tetes. 4 kali sehari, 4 kali sehari. Nah, kalau perawatan 2 tetes 2 kali sehari, ringan 1 tetes 2 kali sehari, super ringan 1 tetes sehari. Ziranto Blue harus dicampur dengan air. Ya, nggak boleh langsung ditetes karena pH-nya tinggi. Itu kalau kena mulut langsung melepuh, kulit mulutnya sariawan. Kalau kena tangan gatel, kalau kena mata buta. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan pada saat kita memakai Ziranto Blue. Kemarin ada yang WA saya, telepon saya langsung, bahkan anaknya buka ini, ya kan? Buka ini nih, langsung ditetesin mulutnya, tek, udah melepuh, sariawan, ya kan? Nah, jadi tolong untuk obat yang ini khusus, ya, hati-hati naruhnya, ya. Dan juga obat-obat herbal kita juga naruhnya hati-hati, jangan terkena panas. Ya, kemarin ada, Pak, boleh nggak taruh di kulkas? Boleh saja taruh di kulkas, yang 4 derajat Celcius bisa.
ya, tapi lebih baik yang di tempat sejuk, jangan terkena matahari langsung. Juga kalau bisa jangan langsung bisa dikonsumsi anak-anak. Kenapa? Kemarin juga ada yang komplain, bukan komplain nih, bilang, Pak, saya naruh gamat Pak di situ sama anak saya Pak. Anak saya tanya, nak kamu udah minum berapa? 8 Bu katanya. Langsung saya bingung. Nah, saya telepon Pak Maheda, boleh nggak Pak anak saya konsumsi 8 Pak? Nggak sengaja gitu. Ya, saya bilang, anaknya panas nggak badannya? Enggak Pak. Terus ada ya sumeng nggak dia gitu, mencret nggak, menggigil nggak, ini enggak Pak. Nah alhamdulillah, jadi semua zat aktif yang ada di gamat yang dia konsumsi 8 tablet itu dikunyah begitu aja, karena rasanya nano-nano, ada manisnya, ada asinnya, itu langsung terserap. Ya, tapi tetap saya suruh minta monitor ibunya. Kenapa? Karena takutnya ada detoksifikasi yang vulgar dari si anak tersebut. Tapi alhamdulillah enggak ada. Cuman ya memang harus hati-hati menaruh obat-obat kita ya. Terus cerhat. Nah, cerhat itu 2 sendok makan ya, 3 kali sehari ya kan. Nah, sama kalau ringannya setengah sendok makan. Ya kan, kalau super ringannya gampang, jangan 3 kali sehari. Misalnya 1 sendok makan sekali, itu bisa super ringannya, dicobain. Ya. Tapi yang realnya adalah 2 sendok makan untuk pengobatan, ditingkatkan 4 sendok makan, ditingkatkan 300%, jadi 6 sendok makan 3 kali sehari. Terus, manjafikan. Ya, manjafikan. Ya. Pengobatan ini 3 kali nih, sehari 2 sendok makan. Ya, 1 sasetnya dibuka, ambil 2 sendok makan, diaduk. Ya, dikasih air hangat, diaduk. Kalau misalnya bagusnya konsumsi obat herbal itu seluruhnya pakai air hangat. Ya, kalau nggak mau pakai air hangat, tetap harus pakai air hangat 50 ml, diaduk dulu, diseduh namanya, ya kan? Terus ditambahin air dingin boleh, atau mau dikasih es juga nggak apa-apa, kalau sekali-sekali. Tapi yang paling efektif obat herbal itu pakai air hangat. Nah, lebih efektif lagi air seduhannya, ya misalnya air putih nih udah kita masukin nih ke gelas, ya sekitar 150 ml atau 200 ml misalnya gitu. Dalam kondisi air putih, kita masukkanlah Ziranto Blue ini 2 tetes. Otomatis pH yang ada di gelas ini atau air yang ada di gelas kita itu naik pH-nya. Setelah itu dalam kondisi hangat ya, baru setelah itu kita kasih Mahkota Raya boleh, kita kasih Manjafikan juga boleh gitu ya. Boleh. Jadi baru kita aduk. Mau dikasih Vito Green juga boleh, baru kita aduk. Itu yang misalnya untuk serbuk, ya gitu. Yang buat serbuk. Nah, kalau yang sifatnya buat cair, itu langsung diminum saja. Nah, kecuali si Ziranto Blue. Cair ini harus ditambahkan dengan air, ya. Nah, karena dia meningkatkan pH, ya. Oke, jadi ini Mahkota Raya 2 saset, ya. 3 kali sehari, 4 saset. Nah, 3 kali sehari, jadi 4 saset, 4 saset, 4 saset. Reng, ya kan gitu. Untuk stamina. The Green Kohi, ini sama dengan si Manjafikan. Vito Green 3 kali, ya, 1 saset. Ya. Kalau 3 kali sehari 1 saset, ringannya 1 kali 1 saset. Super ringannya mungkin setengah saset, tapi setengah saset udah nggak enak dikonsumsi, ya. Kurang lebih begitu. Jadi inilah tabel dosis produk yang udah kita share, bisa, dan juga kawan-kawan yang punya tolong di-share ke yang lain, ya. Nah, tata cara konsumsi obat herbal, ya. Selain sudah tahu dosisnya, sekarang tata caranya. Konsumsi obat herbal MSI itu kita desain yaitu 1 sampai 2 jam sebelum makan. Ya. Kecuali GARTI.
ya, Garti. Garti ini karena dia ada kulit manggis sama teh hijaunya, ini hasil dua komposisi itu menimbulkan vitamin C, ya, menimbulkan vitamin C. Nah, vitamin C itu cenderung bagi orang yang punya bakat asam lambungnya tinggi, saran saya jangan langsung konsumsi Gartinya. Tapi sebelum ini dikonsumsi, minumlah Biosimapro. Biosimapro ini gunanya untuk supaya menetralisir asam lambung. Asam lambung itu ada kenapa? Gara-gara stres, ya, gara-gara stres. Sehingga ada kortisol, zatnya namanya kortisol yang menjadi racun dalam lambung, muncul meningkatkan asam lambung, gas asam lambung yang muncul gitu. Nah, kalau dia asam lambungnya tinggi, dia minum ini, dia akan sedikit kolik. Ya. Jadi, tapi saya juga tidak menyarankan konsumsi ini setelah makan, nggak menyarankan saya. Ya, kalau misalnya ngerasa saya nggak ada asam lambung saya bisa netral lah gitu ya. Ini bagus. Tapi kalau misalnya, aduh saya ada asam lambung ya, beli ini dulu. 2 tetes saja, tek tek tek, udah kasih air minum, habis itu baru 2 saset. Itu. Nah, kalau konsumsi itu, ya, insya Allah paginya proses metabolismenya jadi bagus, pupnya akan banyak keluarnya. Ya, pupnya akan banyak keluarnya dan warnanya kadang-kadang kalau yang pemula minum ini, pupnya akan keluar banyak dan warnanya agak gelap hitam. Ya, kenapa? Karena kebuang itu sisa-sisa makanan yang tahun 1992 ya, itu keluar, yang udah lama-lama keluar. Nah, juga kalau yang mensnya tidak teratur, kombinasinya adalah Manjavikan ya dengan Garti. Ya, kalau dia ada masalah dengan asam lambungnya, ingat asam lambungnya tetap ini konsumsi Biosimapro dulu. Nah, terus kalau dia punya masalah sama asam lambung. Nah, bagaimana dengan yang orang punya kadar gula yang tinggi? Ya, dia diabetes enggak, tapi ambang kadar gulanya di atas. Dia mau konsumsi Manjavikan, dia mau konsumsi The Green Kohi, dia mau konsumsi Mahkota Raya. Nah, saran saya kalau orang yang punya bakat kadar gulanya tinggi, jangan langsung dikasih obat herbal serbuk oral kita untuk langsung diseduh. Jangan. Tapi bagaimana? Dia harus menurunkan dulu kadar gulanya, yaitu konsumsi Biosimapro dan Gamat. Kenapa? Biasanya begini, kalau ambang batas si gula ini udah tinggi, ya, misalnya di sini deh, gitu ya. Nah, ini sebentar lagi udah mau naik nih, udah mau naik, ya kan? Nah, terus dia konsumsi Manjavikan, tidak menaikkan. Kenapa? Karena pemanis yang kita pakai itu adalah gula yang berasal dari buah-buahan atau sukralos, bukan glukosa, sukrosa, ya. Nah, tapi kita kan nggak tahu. Dia setelah konsumsi Manjavikan, habis itu dia makan nasi, dia makan kue-kuean, ya kan? Dia makan buah-buahan yang zat gulanya tinggi misalnya, ya kan? Akhirnya naik tuh kadar gulanya. Dia cek, wah kadar gula saya naik. Pasti ya, pengalaman saya, dia menyalahkan obat herbal kita. Menyalahkan obat herbal kita. Pasti. Nah, maka itu kita sebagai herbalis, sebelum kita memberikan obat herbal, kita selalu bertanya, ada bakat asam lambung nggak? Itu nomor 1. Ya. Kedua, ada bakat diabetes nggak? Kadar gulanya tinggi atau enggak? Itu nomor 2. Itu aja pertanyaan. Jadi persis saya kalau kita ketemu kalau ke rumah sakit ya,
kan dikasih obat sama dokter, itu ada pertanyaannya, alergi akan obat nggak? Gitu. Ya kan, alergi akan obat nggak? So, nanti dia akan kasih obat yang tidak ada menyebabkan alergi. Nah, di obat herbal dia tidak menyebabkan alergi. Alergi itu muncul jadi satu yang namanya detoksifikasi. Gitu. Ya, nah, jadi tata cara yang pertama adalah 1-2 jam sebelum makan. Kenapa? Ini alasannya. Karena saat sebelum makan, itu sistem pencernaan tubuh kita, lambung, usus halus, enzim, dan lain-lain, itu dalam keadaan siap untuk menerima zat aktif yang terdapat pada obat herbal. Jika sesudah makan, maka sistem pencernaan kita itu sudah bekerja mengolah makanan yang sudah masuk sebelumnya. Dan ini akan ada proses tambahan bagi sistem pencernaan dalam mengambil zat aktif yang ada pada obat herbal kita. Jadi rada bingung ini si lambung sama usus 12 jari. Zat aktifnya ada sate, ada bakso gitu ya. Jadi dia ada pekerjaan tambahan. Nah, tapi kalau makanan, minuman yang kita konsumsi itu penuh dengan nutrisi, itu akan mudah bagi sistem pencernaan kita mengolahnya. Ya. Kalau makanan minuman yang kita konsumsi itu ada unsur racun, virus, bakteri, radikal bebas, ya makanan kadang-kadang makanan jajanan yang kotor gitu ya, berpengawet tinggi, itu bukannya memudahkan sistem pencernaan kita bekerja, malah akan menambah berat kinerjanya. Gitu. Jadi maka itu kita, ya saya terutama sebagai peraciknya, kita sebaiknya konsumsi obat herbal itu dilakukan sebelum makan 1-2 jam. Di saat sistem pencernaan kita itu sedang siap-siapnya menerima zat aktif dari obat herbal tersebut. Nah ini kembali lagi nih ke kemarin pada saat kita bulan puasa. Ya. Bulan puasa karena 12 jam, 14 jam, lambung kita itu benar-benar sedang siap-siapnya menerima zat aktif, yang seharusnya kita berbuka puasa dengan kurma, seratnya banyak, gulanya itu dari alami, ya dari buah kurma, zat zat aktifnya banyak, ya kan? Terus juga kita konsumsi juga biosimapro, gamat, fitogrin, ya. Bahkan saya sempat buka puasa dengan manjavikan. Kenapa? Karena ini bisa kenyang, ya gitu. Tapi saya melihat kawan-kawan banyak kan konsumsinya apa, berbuka dengan ya kan yang manis bergula, ya otomatis itu akan menurunkan pH dan sekaligus meningkatkan asam lambung. Jadi 2 kali kerugiannya, ya 2 kali kerugiannya kalau kita minum teh manis misalnya, apalagi es teh manis sudah 3 kali, nggak akan luruh. Plus lagi kita konsumsi apa? Gorengan, ya kan? Udah, gorengan itu kan lemak, minyak. Minyak itu sifatnya menurunkan pH juga dan meningkatkan asam lambung, gas asam lambung. Gitu. Jadi ini dia alasannya, tata caranya. Kita bikin si lambung kita tuh siap menerima zat aktif yang dari obat herbal. Jangan dikasih racun. Kalau dia udah puasa dikasih racun, samjuhong, sama juga bohong. Ya. Nah. Terus tata cara konsumsi obat herbal yang lain adalah apa? Dipadukan, bersinergi, berjamaah. Jadi dalam mengkonsumsi obat herbal itu sangat disarankan agar konsumsinya lebih dari 1 macam jenis obat herbal. Misalnya gamat dengan biosimapro. Bisa ditambahkan dengan zirantobdu. Ini akan bagus untuk memperbaiki kinerja pencernaan kita. Ya. pH kita naik, regenerasi sel ada, antioksidannya tinggi. Otomatis kita punya kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh di halaman pertama presentasi saya tadi, itu semuanya bereaksi, terakselerasi, beraktivitas, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Atau
Manjavikan dengan Garti. Manjavikan, ini buat yang ibu-ibu ya, Garti dan Vitogreen. Ini bikin reproduksinya sehat, metabolisme di reproduksinya bagus, kulitnya kinclong, perfecto jadi perempuan. Gitu. Nih 3 ini. Ya, dan dikonsumsi bersamaan. Ya, bersinergi, berjamaah. Dikonsumsinya 1-2 jam sebelum makan. Gitu. Nah, jadi hal ini dilakukan agar proses detoksifikasi atau direction of cure atau healing crisis atau tindak balas ke arah penyembuhan itu segera terjadi. Namun tetap mengacu kepada tata cara pemberian dosisnya. Yaitu apa? Mulai dari dosis yang ringan dulu. Gitu. Apalagi kita udah konsumsi 3 nih sekaligus. Kalau semuanya dikasih dosis pengobatan, detoksnya itu luar biasa. Langsung kapok. Gitu loh. Jadi ini kata-kata namun tetap mengacu kepada tata cara pemberian dosisnya seperti dijelaskan sebelumnya, itu penting. Gitu. Tetap ya. Jadi paham ya caranya bermain dengan dosis. Ini buat supaya ini baru kita bicara mengenai rilis loh. R pertama aja. Dosisnya harus bagus, harus bisa dimainkan. Ya kan? Konsumsinya 1-2 jam sebelum makan, dan dia dipadukan bersama-sama, bersinergi, berjamaah. Gitu. Untuk lebih cepat segera terjadi akselerasi si proses detoksifikasinya, tapi tidak vulgar gitu. Ya. Nah, mengapa mengkonsumsi obat herbal sembuhnya lama atau tidak sembuh sama sekali? Nah, ini dia yang saya bilang mengenai pemakaian dosis. Ya, pemberian dosis. Dosis yang kita kasih udah ringan. Udah benar. Super ringan. Ringan, masuk ke perawatan, terus masuk ke dosis pengobatan. Ya kan? Berhenti di situ. Padahal kita punya pasien, dia ada kolesterol tinggi, ada asam lambung tinggi, ada kadar gula tinggi. Dikasih pengobatan hanya 100%. Padahal kita udah tahu sifat obat herbal itu adalah menye-menye atau menyeluruh. Sehingga kalau dikasih hanya 100%, ini yang terjadi. Hanya disembuhkan sepertiganya saja. Kolesterol tingginya sembuh, enggak sembuh. Kenapa? Karena si obat yang masuk 100% itu hanya memberikan langsung terbagi 3. Dia hanya menyembuhkan sepertiga kolesterol, sepertiga asam lambung, sepertiga kadar gula tinggi. Inilah banyakan orang-orang mengkonsumsi obat herbal. Kenapa? Karena tidak disiplin. Ya, asal inget doang. Kenapa ya obat herbal dianggap sebagai suplemen? Padahal ngomongnya obat herbal, bukan suplemen herbal. Dari awal izin edar kita ini adalah TR tradisional, obat tradisional, bukan suplemen tradisional. Gitu. Apalagi makanan tradisional, bukan. Kalau makanan tradisional itu boleh kapan kita makan, besok inget lupa, ya udah kita makan nih. Contohnya nih, obat tradisional. Obat makanan tradisional, pisang rebus. Makanan tradisional, mau dimakan sekarang bisa, nanti bisa, nggak dimakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau bicara obat, ya sudah harus ada resepnya, sudah harus ada tata cara mengkonsumsinya. Ya, maka itu kita jelaskan di sini, gitu. Sehingga obat herbal kita ini, obat herbal MSI ini, memang benar-benar menyembuhkan, bukan asal sembuh aja, enggak. Disitulah kenapa testimoni kita itu banyak. Kenapa? Karena kita disiplin, teratur, telaten konsumsi obat herbal. Ada orang yang sehat, gue nggak perlu minum obat herbal, ya nggak apa-apa. Tapi nanti begitu dia sakit,
baru dia kejar, bisa telat. Baru pola makannya, pola minumnya nanti itu dia rubah, ya jadi telat gitu. Gitu ya. Nah, jadi inilah kuncinya kalau mau si obat herbal itu sebagai penyembuh, dia harus telaten ya. Supaya jangan disebut obat herbal itu sembuhnya lama atau tidak sembuh sama sekali. Banyak kejadian seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi mengkonsumsi obat herbal bisa sembuh dengan cara atur dosisnya. Nih dari sini misalnya nih dosis ringan, ini saya masukin perawatan langsung. Kenapa? Karena nggak bisa banyak di sini saya tulis. Super ringan masuk ke perawatan, naik jadi pengobatan 100%. Ini 150 ditingkatkan, 200% bahkan sampai 300% dosisnya jadi dosis ditingkatkan. Kalau ini orang punya 3 penyakit, dikasih 300% karena dia sifatnya menyeluruh, menye-menye tadi, sembuh 100% isi kolesterolnya. Selanjutnya, asam lambung tinggi juga sembuh. Kadar gula tinggi juga sembuh. Nah, jadi konsumsi obat herbal bisa sembuh, rahasianya ini pengaturan dosis dan disiplin. Ya, disiplin mengkonsumsinya 1-2 jam sebelum konsumsi sehingga zat aktifnya langsung diserap oleh sistem pencernaan kita, ya kan? Dan dipadukan dengan beberapa obat herbal kita yang lain, gitu. Sehingga dia bekerja sistematis, ya. Jadi ini salah satu rahasia kita yang kita harus share, ya, harus share kepada kawan-kawan kita, terutama pasien-pasien yang memang sudah memiliki penyakit sifatnya kronis dan degeneratif, ya gitu. Selanjutnya 4R berikutnya. Nah, ini simulasi rilis virus, bakteri, radikal bebas. Gimana agar terhindar? Ini masuknya pelan-pelan ya simulasinya biasanya. Nah, ini dia. Detoksifikasi ya. Detoksifikasi atau healing crisis. Disebut juga tindak balas ke arah penyembuhan atau DOC atau proses pengeluaran racun, virus, bakteri, radikal bebas, atau oksidan atau logam berat atau racun lainnya dari dalam tubuh pasien. Proses detoksifikasi itu macam-macam. Pada dasarnya yaitu semua proses sakit yang pernah terjadi namun itu diabaikan. Itu prosesnya. Pernah sakit, sinyal tubuh mengatakan atau menjelaskan kamu pusing, tapi dicuekin pusingnya, pusing sebentar, ya, minum paracetamol, terus pusingnya hilang. Nanti akan muncul lagi. Misalnya dulu pernah pusing-pusing, pernah sesak napas, pernah merasa dadanya panas, pernah muntah-muntah, pernah batuk berdarah, pernah demam dan menggigil, pernah tidak bisa tidur atau insomnia, pernah mimisan, hidungnya berdarah, pernah sakit perut hebat, pernah BAB dan BAK, buang air besar, buang air kecil terus-menerus, bahkan BAB-nya berdarah. Pernah biduran, pernah bengkak, pernah bisulan atau jerawatan pada bagian kaki, bagian badan, bagian muka, bagian leher, pernah keluar nanah atau cairan pada dekat atau bagian organ yang sakit, pernah terjadi perubahan waktu siklus haid, pernah keputihan yang dulu itu diabaikan oleh pasien. Maka proses-proses gejala-gejala tersebut akan muncul lagi. Itulah yang disebut proses detoksifikasi atau proses tindak balas ke arah penyembuhan. Jadi, setelah kita konsumsi obat herbal, itu seolah-olah penyakit kita itu semakin parah. Padahal sedang berproses yang namanya tindak balas ke arah penyembuhan. Yang mana justru jika pasien mengalami proses tindak balas atau detoksifikasi atau DOC, maka itu obat herbalnya tetap dikonsumsi walaupun dosisnya dikurangi. Nah, tanda-tanda positif setelah meminum obat herbal yang disebut healing crisis, 1, dia akan mengalami demam ringan, mual akibat proses pembuangan toksin atau racun dalam tubuh dan dalam proses melawan infeksi tubuh. 2, dia muntah, diare, BAB terus-menerus akibat proses pembuangan racun atau toksin dalam ususnya. Sembelit, tinja berwarna gelap akibat proses pembuangan racun melalui usus.
banyak keringat dan berbau akibat detoksifikasi kelenjar keringat pada penderita kegemukan dan ketidakseimbangan hormon. Masalah jerawat, komedo, alergi kulit, gatal, kemerahan akibat pembuangan toksin atau racun melalui kulit. Sakit otot, nyeri badan, terutama pada penderita asam urat. Tekanan darah yang tidak stabil, baik pada penderita tekanan darah tinggi maupun penderita tekanan darah rendah. Pendarahan lebih banyak dan berwarna pekat ketika datang bulan sebagai reaksi detoksifikasi. Pendarahan seperti menstruasi pada wanita menopause yang merupakan reaksi pembersihan organ reproduksi. Keputihan sebagai reaksi perlawanan infeksi pada saluran reproduksi. Kadar gula darah tidak stabil atau meningkat, mual pada penderita diabetes yang merupakan reaksi mengaktifkan kembali organ pankreas. Pembekakan badan, tangan, kaki, sering buang air seni, terutama pada penderita ginjal dan diabetes yang merupakan reaksi upaya tubuh mengeluarkan kelebihan zat dan racun dalam tubuh. Buang air seni, turut keluar pecahan batu pada penderita batu ginjal. Rasa mual yang hebat, gatal di sekujur tubuh, susah tidur, kecemasan, demam, kram, nyeri pada penderita tumor dan kanker yang merupakan tanda reaksi-reaksi yang memang menimbulkan ketidaknyamanan dan berbeda-beda pada setiap orang sebagai tanda awal perbaikan kondisi tubuhnya. Ya, nah ini penjelasan kompleks nih, ya mudah-mudahan jelas. Jadi inilah semua proses detoksifikasi, gitu, ya. Seolah-olah dia minum obat kita, demam, keringet, mual, ya kan, gitu loh, muntah, diare, ya. Jadi kok minum gamat jadi diare saya? Jadi saya awalnya sakit perut, atau saya awalnya kan darah tinggi, tuh kok jadi diare, gitu loh. Kan aneh, saya seolah-olah dapat dua penyakit baru gitu, satu penyakit baru lagi. Nah ini yang kadang-kadang kalau tidak dijelaskan proses detoksifikasinya, ya proses detoksifikasinya itu akan orang akan merasa punya penyakit baru. Padahal ini yang disebut detoksifikasi. Dan ini sebuah keniscayaan pada saat kita konsumsi obat herbal, ya. Jadi kawan-kawan harus tahu nih, ya, jangan sampai nggak ngerti dalam hal ini nih, ya kan? Karena ini banyak sekali yang dikomplain. Komplain minum obat herbal karena adanya proses detoksifikasi, gitu, ya. Lanjut, nah ini dia healing crisis. Jadi dia akan timbul beberapa gejala yang dulu pernah ada, terus terjadi proses penyembuhan, namun tidak membahayakan. Ini namanya healing crisis, gitu. Ya, oke. Nah, terus proses herbalogi, prinsip herbalogi, proses yang berikut adalah relax. Dia mengistirahatkan, ya. Jadi teori konsumsi obat herbalnya itu adalah 6161 dan seterusnya. Jadi bagi apa ini terjadi adalah khusus untuk dosis pengobatan dan dosis ditingkatkan, gitu, ya. Ya. Selanjutnya adalah, nah apa sih yang kita lakukan? Apa sih maksudnya 6161 ini? Nah, 6 minggu, ya, mengkonsumsi obat herbal, ya. Proses menaikkan dosis kita lakukan di 6 minggu ini, ya. Di 6 minggu ini juga kita melakukan proses memperhatikan detoksifikasi. Pada 6 minggu ini si pasien konsumsi obat herbal, ya. Nah dari sini naik. Nah, tadi yang saya sampaikan, pada waktu super ringan sampai ke pengobatan, bahkan kalau sempat ditingkatkan, ya, ditingkatkan itu dosisnya, dosis ditingkatkan gitu. Nah dari situ menaikkan dosis, kita perhatikan detoksifikasinya. Kalau terjadi detoksifikasi yang vulgar, yang mana pasien tidak nyaman, ya, maka dosisnya kita turunkan.
6 minggu pertama. Setelah itu 1 minggu berikutnya jeda, yaitu apa? Istirahat untuk mengkonsumsi obat herbal. Tidak ada konsumsi obat herbal setelah 6 minggu. Ini khusus untuk dosis pengobatan dan dosis ditingkatkan. Tapi kalau dia dosisnya super ringan, perawatan, lanjutkan nggak apa-apa. Tapi ingat, dosis ringan itu sama dengan kemungkinan dosis perawatan atau dosis pengobatan bagi balita. Ya, paham ya? Jadi yang kita sebutkan dosis perawatan, ya, atau yang saya sampaikan dosis ringan, super ringan, perawatan, pengobatan, itu bagi orang dewasa loh, atau anak-anak lah, umur 6 tahun ke atas. Tapi kalau sudah masuk ke untuk balita atau bayi, bahkan super ringan ini mungkin sudah masuk ke perawatan gitu. Ya, jadi harus hati-hati memberikan dosisnya ini, ya. Nah, apa yang kita lakukan 1 minggu? Jeda, istirahat, konsumsi obat herbal. Ya, apa yang kita lakukan? Perbaiki pola makan, pola minum. Nah, ini catat. Pola makan, apa sih? 1, sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi karbohidrat tinggi. Jadi harus dikurangin yang namanya makan nasi, ya. Makan nasi itu menimbulkan memiliki zat gula yang tinggi nasi itu, ya, sehingga kalau zat gula dalam tubuh kita tinggi, ya, mau tidak mau pH-nya rendah karena gula kan. Gula itu cenderung menurunkan pH tubuh kita rendah, ya, dan juga dia meningkatkan asam lambung sekaligus. Jadi hindari yang namanya karbohidrat. Kedua, hindari yang namanya lemak jenuh, ya, jeroan, gorengan. Apalagi kalau gorengan yang sembarang kita beli, itu minyak gorengnya itu bersifat karsinogenik. Artinya, tolong ditulis ya, karsinogenik sebagai pemicu kanker, ya, sebagai pemicu kanker. Nah, dan juga sama, dia itu meningkatkan asam lambung. Kenapa? Karena jeroan itu kan harus dipecah, lemak itu harus dipecah. Caranya sama siapa? Sama si asam, gitu loh, asam lambung, sehingga dia bisa dikonsumsi oleh perut kita, ya kan? Nah, jadi kita kurangin konsumsi lemak, ya, terutama jeroan, terutama gorengan. Jadi sangat disayangkan kalau kita buka puasa pakai gorengan. Padahal lambung kita tuh udah 12-14 jam, 12-14 jam itu istirahat. Ya, minta hadiah, ya, minta hadiah makanan yang bernutrisi tinggi. Malah dikasih nutrisi yang buruk. Ya kan, kita sama aja kita nggak ngehargain sama organ tubuh kita yang namanya lambung, gitu loh. Nah, ya, itu pola. Minum sudah harus hindari. Yang makan berpengawet tinggi udah nggak boleh. Mie instan, snack warungan yang berzat warna, ya kan. Ini terutama emak-emak, ibu-ibu yang sayang sama anak. Kadang-kadang suka dibeliin tuh, "Ma, minta ini yang warnanya bagus, tapi zat pengawetnya tinggi sekali." Nah, pengawet tinggi ini yang nanti menjadi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Perbaiki pola minum. Tidak boleh lagi yang berkarbonasi. Ya, ada tuh minuman berkarbonasi yang bersoda, ya, itu nggak boleh. Kenapa? Meningkatkan asam lambung. Apalagi yang warnanya merah itu gulanya tinggi, langsung asam lambung naik, ya, gitu. pH rendah. Ya, terus yang terlalu manis, ya. Minum teh bagus tapi dicampur dengan gula dari tebu, itu langsung pH tubuh
turun, asam lambung naik, ya. Juga es dan yang dingin itu kurangin. Jadi kalau memang mau proses penyembuhan, detoksifikasinya ada, meminum atau mengkonsumsi obat herbal kita, apakah itu Mahkota Raya, Manjavikan, Vitogreen, Green Kohi, itu dengan air hangat. Boleh sekali-sekali dengan dingin atau es, itu untuk kenikmatan, otomatis ya khasiatnya berkurang gitu. Oke. Perbaiki pola hidup ya, tidur jangan terlalu malam ya. Olahraga yang teratur. Perbaiki pola pikir, positive thinking ya. Melihat itu semua positive thinking, ikhlas. Nah, yang seminggu jeda ini, terutama pola hidup dan pola pikir ini, inilah yang kita suntikan sugestinya kepada pasien kita. Bahwa dia insya Allah sembuh, bahwa sakit itu datangnya diberikan oleh Tuhan, insya Allah juga Tuhan yang akan mengambil penyakitnya, kita juga ikhtiar, bersabarlah, ikhlaslah untuk menjalankan penyakit ini. Itu kita suntikan sugestinya. Bahkan kadang-kadang suntikan sugesti itu memerankan 50% proses penyembuhannya daripada obat herbal itu sendiri atau obat kimia itu sendiri. Kenapa? Karena kalau jiwanya lebih tenang, lebih ikhlas, dia nggak akan stres. Karena begitu dia stres, akan muncullah namanya zat kortisol dalam tubuh kita, ya, yang merupakan racun yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi buat apa kita konsumsi herbal, buat apa kita konsumsi obat-obatan, kalau diri kita sendiri membuat racun itu sendiri. Dan ini orang jarang tahu, menyadarinya. Jadi maka itu pada saat jeda 1 minggu atau kita sudah bertemu dengan pasien kita, selalu kita memberikan sugesti kebaikan, keikhlasan, kesabaran bagi si pasien. Otomatis kita nih sebagai herbalisnya harus lebih dulu memantaskan diri. Kita harus lebih positive thinking, pola hidup kita bagus, pola makan kita bagus, minum bagus, pola pikir kita bagus. Saya yakin anggota MSI semua pola pikirnya sudah bagus, motivasinya juga sudah bagus. Nah, ini kita tularkan. Jadi modal ini yang bisa kita suntikan menjadi sugesti kepada orang lain, toh kita juga bisa mensugesti orang untuk bisa kerja lebih keras, lebih tekun, ya, memotivasi orang. Kenapa kita nggak bisa memotivasi orang untuk bisa lebih cepat sembuh gitu, ya, dengan perantara atau ikhtiar dengan obat herbal kita. Nah, ini yang disebut mengistirahatkan 616161. 6 minggu konsumsi obat herbal, 1 minggu jeda, ya. Nah, selanjutnya pemulihan sel tubuh, ya, dia regenerasi, ya kan? Meregenerasi, dia tidur nyenyak biasanya, dapat deep sleep, ya. Berdoa, cenderung dia berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, ya. Energi untuk keinginan berolahraganya ada kembali, ya. Selanjutnya kulitnya dia lebih cerah, lebih glowing. Ini dia kalau orang yang sudah ngelihat udah keluar racunnya, ya kan. Nah, terjadi regenerasi, ya kan. Biasanya dia bisa tidur nyenyak. Ya, ada pasien saya yang di Bekasi sini yang cuci darah, ya, kita kasih obat, ya kan. Ya, telepon, ibunya bilang, oh sedang tidur siang, terlelap tidur siang. Alhamdulillah, berarti dia udah bisa deep sleep. Nah, itulah proses penyembuhan, ya. Setelah itu akan refunction, ya, memfungsikan kembali. Biasanya yang awal berfungsi adalah sistem pencernaan, ya. Sistem pencernaan ini yang akan duluan ada, ya, akan duluan ada. Nah, jadi biasanya salah satu obat yang lebih cepat untuk digestion system atau pencernaan pakai ini. Nah, tapi kadang-kadang kawan-kawan bilang, saya gemuk gara-gara Biosimapro. Bukan, gemuk gara-gara kita konsumsi Biosimapro, kita merasa sehat, sistem pencernaan kita duluan yang sehat, makannya nggak ditahan.
Akhirnya kita jadi gemuk lagi. Ini persis halnya orang yang mau rumah sakit.